الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum syahra Ramadan wa anzalal Qur'ana fi lailatin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sidang sholat tarawih, a'azzani Allah wa iyyakum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menikmati indahnya Ramadan bersama kita, bisa menikmati nikmatnya ibadah Ramadan bersama kita, bisa menikmati kebahagiaan Ramadan bersama kita. Maka bersyukurlah kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat usia, nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat Islam. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat, sidang tarawih a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Jadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa banyak akhlak, betapa banyak perilaku, betapa banyak kisah-kisah yang membuat kita terinspirasi, tergugah, betapa samudra akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dalam dan luasnya, sehingga orang-orang yang melihat tentang akhlak pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan berkata, salah satunya orang luar mengatakan Muhammad is great man in the world. Muhammad adalah orang hebat di dunia, diakui. Kalau orang luar saja mengakui tentang kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi mengatur negara, baik dari sisi mengatur rumah tangga, baik dari sisi sosialnya, dan yang lain-lainnya, pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah bagi kita semuanya. Kita tidak panjang lebar menteladani pribadi atau akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil satu tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kedermawanan, tentang murah hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi pernah ditanya, ayus sodakoh abdol, sedekah manakah yang lebih abdol, yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sodakotun fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan.
Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kemudian Syekh Albani mensahihkannya. Sedekah di bulan Ramadan seutama sedekah dan sebesar-besar pahalanya. Maka sayang sekali ketika kita tidak mampu berbagi, tidak mampu menyisihkan rejeki kita untuk fakir, miskin, yatim, duafa, fuqara dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan para dermawan. Panitia tadi bilang masih kurang berapa? 30-an juta. Masih ada waktu untuk mendermakan harta kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Dilihat Ma'arij itu 24-25. Orang-orang yang mendapat keuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satunya di situ adalah orang-orang yang di dalam hartanya itu ada hak fakir miskin, yang dia tunaikan haknya, yang diberikan haknya. Orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak fakir miskin, mereka yang meminta dan mereka yang tidak meminta. Lisail itu yang meminta. Sa'ala dari kalimat sa'ala. Lisail isim fa'il yang meminta. Wal mahrum yang tidak meminta. Apalagi panitia sudah ngumumin, itu artinya lisail boleh. Dan Allah mengatakan demikian. Sebab umumnya jiwa kita, jiwa manusia umumnya adalah serakah dan tidak mau berbagi rezekinya. Karena ia sombong dengan kebisanya. Karena dia sombong dengan apa yang dimilikinya. Karena ia tidak merasa perlu dan butuh dengan orang lain. Maka ambillah suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan seabdol-abdol sedekah di bulan Ramadan. Masih ada sisa waktu beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim ada sebuah hadis yang sahih, Bukhari Muslim sudah terkenal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Beliau adalah sedermawan manusia. Wa ajwaduhu. Dan kedermawannya Nabi ditingkatkan lagi. Ma yakunu fi Ramadan, di bulan Ramadan. Bukan makin kendor tapi makin ditingkatkan Nabi. Bahkan sebuah hadis yang sahih mengatakan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbaginya Nabi, kebaikan Nabi dalam menyisihkan hartanya dan berbuat baik dalam kedermawanan itu lebih cepat daripada hembusan angin yang ada. Bayangkan oleh kita. Nabi sangat bermurah hati, Nabi sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi Nabi di bulan Ramadan. Maka sisihkan harta kita. Ketika kita punya harta sudah mencapai nisabnya, nisab zakat 85 gram emas kita ambil. Dengan harga emas hari ini kita hitung, kita kalkulasikan. Setelah kita urus dengan urusan-urusan kita lihat saldo rekening. Mencapaikah atau tidak 85 gram harga emas hari ini, kita kalkulasikan, kita hitung kalkulator. Kalau sudah ada nisab senilai 85 gram emas, harga emas hari ini
Dan haul 1 tahun, kalau Ramadan bertemu dengan Ramadan yang akan datang, itu haul namanya. Kalau tadi nisab, berarti orang yang sudah mencapai haul dan nisab dalam rekeningnya, tabungannya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, maka harta itu yang tidak dijakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan menjadi besi yang panas, akan menjadi bara api neraka yang panas, yang akan membakar lambung dan punggung orang yang kikir, bakhil dengan hartanya, yang tidak menunaikan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum mencapai nisab, belum mencapai haul, maka Islam menganjurkan kita, ciri daripada orang yang bertakwa berhasil ibadah saumnya, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ciri daripada orang yang bertakwa, dalam surat Ali Imran 134 Allah Azza wa Jalla mengatakan atau berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya, mendermakan hartanya, menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Lapang berinfak, sempit juga dia diharuskan berinfak, bersedekah sesuai dengan kemasukan rezeki yang Allah titipkan pada saat dia lapang dan pada saat dia sulit. Mungkin sekarang banyak orang mengatakan sulit mencari ekonomi sekarang Pak Ustadz. Sesuaikan, tapi jangan pernah berhenti kita untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyantuni yatim, fakir, miskin, duafa, masjid yang belum beres pembangunannya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lapang maupun dalam keadaan sempit. Mungkin ketika lapang, usaha lancar, rezekinya enak, dia bisa berinfak 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta. Bahkan ada yang sebulan 1.500.000, ada yang sebulan 2 juta, ada yang sebulan 1 juta, Masya Allah. Ketika dia sempit, rezekinya mungkin Allah takdirkan dengan kondisi hari ini, hakikatnya Allah yang mentakdirkan perekonomian menjadi seperti ini. Setelah COVID-19 usaha mungkin ada yang turun, ada yang maju, bahkan ada yang gulung tikar. Sesuaikan, tetapi dia masih bisa berinfak. 5.000 kah? 10.000 kah? Atau yang paling kecil 3.000 atau 2.000 rupiah. La basa, enggak masalah, yang penting dia berinfak. Itu dalam keadaan sulit atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kenapa? Karena sedekah hidup akan barokah. Sedekah rezeki akan bertambah. Sedekah urusan Allah permudah. Terakhir yang harus kita yakini, sedekah tidak membuat hidup susah. Maka bersedekahlah. Bahkan hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis yang sahih, anfiq yunfaq alaika, berinfaklah engkau, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Memberilah engkau, aku akan memberi kepadamu. Bersedekahlah engkau, aku akan bersedekah kepadamu. Yukhlifu, Allah akan mengganti infak sedekah yang diberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagi tak akan rugi karena Allah yang akan mengganti. Tidak ada kata kamus orang yang rajin sedekah, dermawan, dia rugi.
tetapi Allah memberikan kebahagiaan, keuntungan dunia dan akhiratnya. Sedikit kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab. Ada seseorang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a rajulun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fasallahu fa'atahu. Ada seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keteladanan Nabi dalam berbuat kebaikan, kedermawanan. Seseorang datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasallahu, dia meminta. Kemudian fa'atahu, Nabi memberikannya. Kemudian orang tersebut pergi. Besoknya masih orang yang sama, dia datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a rajulun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fasalahu fa'atahu. Dia meminta lagi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memberikannya lagi. Besoknya dia datang lagi, masih orang yang sama. Ja'a rajulun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fasalahu fa'atahu. Nabi bukan fa'atahu. Kalau yang kedua fa'atahu. Tapi yang ketiga Nabi enggak fa'atahu, tidak memberikan. Bukan Nabi kikir, bukan Nabi bakhil. Tapi Nabi berkata, wahai fulan, hartaku sudah habis. Sudah tidak ada lagi aku berikan buat engkau. Jika engkau sangat membutuhkan apa yang kamu minta, silakan. Engkau berhutang dan aku sebagai jaminannya. Bayangkan, aku sebagai jaminannya. Masya Allah. Suatu kisah lagi, Aisyah menjadi saksi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Nabi bangun, kemudian Nabi berkata, wahai Aisyah, sudahkah engkau mendermakan harta kita yang 7 dinar itu? Belum, ya Rasulullah. Nabi pingsan lagi karena pada saat itu Nabi sakit. Setelah itu Nabi sadar, dia bangun lagi, berkata lagi kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sudahkah engkau mendermakan harta itu yang 7 dinar? Belum ya Rasulullah, karena aku sibuk mengurusi engkau ya Rasulullah dalam keadaan sakit. Pingsan lagi Nabi. Yang terakhir Nabi sadar lagi, berkata demikian, wah bagaimana pertanggungjawaban aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil aku, ketika Allah menjemput aku dengan sakaratul mautnya, sementara harta 7 dinar masih ada di rumah kita, wahai Aisyah. Kemudian Ali dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dan harta 7 dinar itu diberikan kepada Ali, wahai Ali, berikan harta ini pada fakir miskin, sebarkan harta ini. Aku enggak mau kembali kepada Allah, masih tersisa hartaku. Bagaimana pertanggungjawaban aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan, sampai Nabi tidak mewarisi harta yang banyak buat Fatimah dan Ali sebagai mantunya. Kita tidak harus habis harta kita. Kita tidak harus membuat gembel diri kita, menghabiskan harta kita, tidak demikian. Kita urus istri kita, kita punya keluarga, punya anak, punya rumah, punya mobil. Hanya Allah meminta infak sedekah sesuai dengan kelapangan hati kita. Kalau sudah zakat, maka 2,5% itu harus ditunaikan. Maka orang-orang yang mendermakan hartanya itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu sangat dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah. Qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, dan jauh dari panasnya api neraka. Al-bakhilu, kata Nabi SAW, orang yang bakhil, yang kikir, yang tidak mau mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berinfak, bersedekah, apalagi berzakat dengan yang sudah nisab tadi haul. Kata Nabi, al-bakhilu, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dan sangat dekat dengan panasnya api neraka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan harta rezeki kita. Allah sukseskan usaha demi usaha kita sehingga kita tidak lelah dalam berbagi. Meski tidak tiap hari, tetapi kita bisa berbagi. Tidak tiap hari, mungkin bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Tidak masalah, yang penting dalam 1 bulan kita mampu menyisihkan harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit keteladanan Nabi SAW suri tauladan dalam mendermakan hartanya, menginspirasi kita, menggugah hati kita sehingga kita bisa berbagi walau tidak seberapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.